Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah Surah Wal Jannah dan warga komplek di Masjid Indah, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Khususnya alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh pagi ini secara berjamaah. Sebelum kita memulai kajian tentang tafsir Al-Quran pagi hari ini, mohon keikhlasannya kita membacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan segera istrinya Pak Rahim. Masih di rumah sakit ya? Pak masih. Kita mohon keikhlasannya kita baca surah Al-Fatihah dengan niat memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kemukjizatan, kemuliaan dan keberkahan surat Al-Fatihah. Istri Pak Rahim segera berikan kesembuhan dan kekuatan serta kesehatan kembali. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Pagi hari ini kita membahas tentang tafsir. Ya, jadi yang lalu kita fikih, kita selang-seling. Sebelumnya kita sudah membahas tentang isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai pembuka. Sebelum membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu kita sudah bahas sebelumnya. Pagi hari ini kita membahas surat Al-Fatihah. Sebelumnya saya ingin mengungkapkan beberapa keistimewaan, ya, kelebihan surat Al-Fatihah dibanding dengan surat-surat lainnya. Kitab ini saya bawa, Rawa'il Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran. Ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi mawarada fi fadli surat Al-Fatihah. Beberapa riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang Al-Fatihah ini mempunyai keistimewaan, ya, dibanding daripada surah-surah lainnya. Maka dengan hadis-hadis inilah yang kemudian kita bisa jadikan sebagai dasar atau dalil. Kenapa sih setiap kali ada kegiatan Al-Fatihah? Ya, tadi itu juga kita membaca Al-Fatihah dengan harapan kesembuhan. Begitu juga lainnya, ada kegiatan dibuka dengan surat Al-Fatihah. Nah, nanti jawabannya salah satunya dalam hadis-hadis berikut ini. Karena inilah yang paling banyak kita baca. Ya. Selama kita sholat 17 rakaat, setiap rakaat itu wajib baca Al-Fatihah. Maka itulah kemudian kita sudah terbiasa dengan Al-Fatihah. Tapi nanti seperti apa maknanya, apa maksudnya, inilah kita berusaha untuk jelaskan satu persatu. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah satu keistimewaan khusus bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Karena umat-umat sebelum Rasulullah itu tidak ada surat Al-Fatihah. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
walladzi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha. Tidak ada yang diturunkan dalam kitab Taurat, ini yang diturunkan kepada Nabi Musa, wala fil Injil, dan juga tidak ada yang dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, wala fil Zabur, dan juga tidak ada dalam kitab Zabur, wala fil Furqan misluha, dan tidak ada juga dalam kitab Al-Furqan. Al-Furqan ini maksudnya tidak ada dalam Al-Quran yang menyamai dari surah Al-Fatihah. Ya, apa itu? Wa innaha sab'un minal masani, yaitu ada 7 ayat yang berulang-ulang yang biasa dibaca. Wal Furqanul Azim alladzi u'tituhu, dan Al-Quran Azim, ya, Al-Quran yang agung, yang mulia, inilah Al-Fatihah. Alladzi u'tituhu, yang diberikan kepadaku. Jadi yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa surah Al-Fatihah yang disebut sebagai 7 ayat yang berulang-ulang itu tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya, hanya ada dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran inilah hanya surah Al-Fatihah inilah yang paling tidak ada yang menyamanya dari surah-surah yang lainnya. Itu. Jadi disebut juga Al-Quran Azim, Al-Quran yang sangat mulia. Satu. Yang kedua, Al-Fatihah ini adalah surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Yang tadi itu disebutkan Al-Quranul Azim, ya. Artinya Quran yang paling mulia, terutama khususnya pada surah Al-Fatihah. Ini riwayatnya banyak. Jadi rawal Bukhari fi Sahih an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari yang bersumber dari Abi Sa'id, ya, bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, ia mengatakan dulu kuntu usalli fil masjid, ya, pada ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibu. Dulu saya lagi sedang salat, ini kata Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, di masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, Abu Sa'id, sini. Tapi aku tidak menjawabnya, tidak memenuhi panggilannya itu karena ya saya lagi salat. Hatta salat itu, sampai aku pun salat. Semua itu, setelah itu saya datang kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, mana akan ta'tiyah? Apa yang menghalangi dirimu sehingga kamu tidak datang pada waktu aku panggil? Lalu kata Abu Sa'id, aku itu ya Rasulullah, ini kuntu usalli. Ya, saya kan lagi sedang salat, wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, alam yakulillahu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Tidakkah kau ingat, ya, baca bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul, ya. Istajibu lillahi walir rasul artinya penuhilah seruan Allah, ya, walir rasul, penuhi juga seruan yang disampaikan oleh Rasul. Idza da'akum, apabila Rasul menyerumu, ya, beliau berkata, sungguh saya akan mengajarimu tentang surah yang paling agung terdapat dalam Al-Quran. Nah, disinilah jadi beliau mengatakan la'allimannaka suratan hi a'zamu as-suwar. Saya akan mengajarimu, wahai Abu Sa'id, suatu surah dalam Al-Quran yang paling agung, ya, a'zamu as-suwar. Dari sekian banyak surah dalam Al-Quran, dialah yang paling agung. Qabla an nakhruja minal masjid. Nanti sebelum saya keluar dari masjid ini. Lalu summa akhadha biyadi, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil tanganku, memegang tanganku. Nah, falamma arada yakhruja, ketika beliau ingin keluar,
Qultu lahu ya Rasulullah, alam taqul la walimannaka suratan hi a'dham surat fil Quran. Ya, mungkin Rasulullah lupa karena sudah disampaikan. Begitu mau keluar, belum saya diajari ini surah apa yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi beliau Abu Sa'id mengingatkannya, Rasulullah, bukankah tadi baginda mau mengajariku tentang surat yang paling agung dalam Al-Quran? Nah, lalu beliau membaca, mengingatkan, yaitu faqala alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya Al-Fatihah. Wa hiya as-sab'u al-mathani wal Qur'an al-azim alladzi utituhu. Yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, ya, dan Al-Quran al-azim, dan itulah Al-Quran al-azim. Nah, inilah 2 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan khususnya surat Al-Fatihah. Nah, ada lagi yang ketiga ini. Ini khusus bahwa ketika surat Al-Fatihah dibaca itu, pada saat itu malaikat akan turun, ya, menyertai. Jadi di mana Al-Fatihah kita baca, di situ ada malaikat. Nah, itulah satu kelebihan khusus. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Ibnu Abbas. Ada beberapa riwayat menyebutkan. Kalau penjelasan sini ya dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juga. Ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala ma hadha faqala hadha babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dulu kami lagi sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk-duduk, macam inilah kita lagi pada kumpul ini, kata Abu Sa'id. Sami'a naqidan min fawqi, lalu ada suara yang terdengar dari atas. Ya, ada suara yang kedengaran dari arah langit, dari atas kepalanya itu. Lalu para ra'sahu, beliau mengangkat kepalanya, jadi seolah-olah melihat ke atas, melihat ke langit. Faqala hadza babun minas sama' futiha al-yawm. Jadi hari ini pintu langit itu dibuka. Ya. Lam yuftah qattu illa al-yawm. Ya, biasanya tidak dibuka seperti ini kecuali hari ini. Ya, kecuali hari ini. Panazala minhu malak. Pada saat dibuka pintu langit, maka malaikat turun. Panazala minhu malak. Malaikat turun. Faqala hadza malakun nazala ilal abdi lam yanzil qattu illa al-yawm. Ya, fasallama. Lalu malaikat turun dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Jadi biasanya tidak turun, ya, kecuali pada hari ini saja, dan datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Waqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Ya. Berbahagialah kalian dengan 2 cahaya yang diberikan kepada kalian semuanya, dan 2 cahaya ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum. Ya, jadi artinya ini malaikat yang tadi mengatakan gembiralah karena ada 2 cahaya. Maksudnya 2 cahaya nanti yang dijelaskan yang telah diberikan dan tidak diberikan sebelum, artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Apa itu 2 cahaya? Pertama, Fatihatul Kitab, yaitu Al-Quran, surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatimu surat Al-Baqarah, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, lam taqra biharfin minhuma illa u'titahu.
Tidak ada yang membaca satu huruf pun dari surah Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surah Al-Fatihah kecuali akan pasti diberikan balasan kepadanya. Nah, ini kelebihannya surat Al-Fatihah. Nah, cuma khusus di hadis ini ada tambahan, yaitu ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang dimaksud dalam penjelasan syarah hadis ini itu ayat 285 dan ayat 286. Ya, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana ilaikal masir. Baru yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini keistimewaan. Jadi ini biasa dibaca di itu kalau orang tahlilan ya. Nah, biasa. Jadi memang ada ulama karena sudah mengetahui keistimewaan setiap ayat itu lalu berusaha untuk mengumpulkannya. Nah, itulah biasa ada kumpulan-kumpulan itu. Kalau kita di Indonesia ini paling populer itu Majmu'. Ya, ada kitab Majmu' itu, Majmu' Syarif. Nah, ada yang masih berbahasa Arab, ada juga dulu pakai bahasa Melayu. Kalau dari Banjar dulu itu ada pakai perukunan Melayu. Tapi sekarang udah banyak diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bagian dari ikhtiar para ulama kita untuk memberikan kemudahan bagi orang yang punya perhatian untuk mendapatkan keistimewaan. Nah, inilah di antara hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa betapa surat Al-Fatihah ini berbeda dengan surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Ya, walaupun kita juga meyakini bahwa tidak ada ayat satupun huruf dalam Al-Quran yang tidak mempunyai kemuliaan. Semuanya punya kemuliaan, semuanya punya keistimewaan. Cuma kan antara satu dengan lainnya punya keistimewaan masing-masing. Nanti mudah-mudahan waktu memungkinkan nanti kita akan menjelaskan tafsir. Kita memulai tafsir Al-Fatihah ini baru tafsir surah-surah pendek ya seperti Qul Huwallahu Ahad, karena itu yang sering kita baca. Kan tidak ada salahnya sering kita baca dan kita tahu paling tidak kita ngerti maksud surah-surah pendek yang sering kita baca itu. Lalu ini hanya 3 saja yang kita kemukakan. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit tentang amin. Karena orang kalau baca Al-Fatihah, itu juga diiringi dengan amin. Ya, walaupun kata amin ini tidak ada di Al-Quran, bukan dari ayat, tetapi sebagai kelengkapan setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya faqulu amin, maka bacalah kalian amin. Fama wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena pada saat kita imamnya mengatakan waladdallin, maka malaikat ya juga mengatakan amin. Maka bacalah. Kalau kamu baca dan ucapanmu amin itu bersamaan dengan bacaannya malaikat, maka dosa-dosamu akan diampuni. Ya, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Nah, amin itu artinya qabul ya Allah, artinya terimalah. Ya, karena isinya nanti Al-Fatihah yang kita jelaskan isinya itu kan doa, maka diakhiri dengan ya Allah terimalah, itu ya qabul maksudnya itu. Nah, jadi malaikat setiap kali ada membaca Al-Fatihah itu dan khususnya di dalam sedang sholat, maka kita jadi sunatkan baca. Baik yang imam juga membaca maupun makmum juga membaca. Nah, itu satu kelebihan.
Nah, terus yang kedua, ini udah masuk tafsir tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Ya, yang paling populer memang di surah Al-Fatihah. Ya, tapi ada punya nama kalau dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam As-Suyuti itu ada sekitar 25 nama dari surah Al-Fatihah ini. Jadi namanya surah Al-Fatihah itu ada 25. Nah, tapi dalam kitab-kitab yang lainnya macam Al-Qurtubi diikuti Syekh Al-Sabuni ada berbelasan ini. Tapi yang paling populer adalah Al-Fatihah. Ya, kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah ini artinya pembuka, ya, dari kata fataha, membuka. Jadi Fatihatun yang membuka. Maka tidak ada salahnya ketika memulai sesuatu itu kita buka dengan kebaikan. Ya, jadi surah Al-Fatihah itu disebut pembuka karena surah Al-Fatihah adalah pembuka yang sangat sempurna. Ya, sebagai isyarat bahwa Al-Fatihah adalah pembuka Al-Quran. Al-Fatihah adalah pembuka yang sempurna dari segala kebajikan. Jadi Al-Fatihah liftitahil kitabi al-aziz biha haitsu innaha ya awal Quran fit tertib al-mahmud la fin nuzul. Ya. Jadi Al-Fatihah ini merupakan ya pembuka ya dari Al-Quran. Ya. Dan dia termasuk kalau dalam susunan tertibnya ya itu ada di dalam mushaf, itulah yang pertama, maka dimulai dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah As-Sabul Masani. Ini yang tadi dibaca dalam hadis bahwa Al-Fatihah itu namanya As-Sabul Masani. Tadi ada dua hadis Sahih Bukhari tadi kita jelaskan Rasulullah SAW menyebutkan sebagai 7 ayat yang berulang-ulang. Ya, berulang-ulang di dalam salat. Karena kalau kita salat subuh 2 rakaat kan 2 kali kita baca. Kalau salat maghrib 3 rakaat 3 kali kita baca. Kalau salat isya, duhur, asar 4 rakaat 4 kali kita baca. Jadi total dalam sehari semalam kita baca 17 kali. Nah, belum lagi di luarnya. Karena setelah sholat kita pun ada doa dan zikir juga kita baca Al-Fatihah. Belum lagi tempat lain. Jadi itu yang sering diulang-ulang, ya. Itu namanya surah Al-Fatihah. Yang ketiga disebut Ummul Kitabi, ya, Ummul Kitabi. Kenapa disebut Ummul Kitabi? Ya, umum ini artinya induk. Ya, karena Al-Fatihah itu adalah induknya dari seluruh isi surat Al-Quran dalam Al-Quran. Ya, liistimaliha alal maqasid al-asasiyah lil kitabil aziz. Karena mencakup dari seluruh tujuan-tujuan pokok ya, dari Al-Quran. Jadi apa maksudnya Allah turunkan Al-Quran itu secara global, secara umum, itu cakupan maknanya ada di dalam Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan tentang khusus kandungannya, mudah-mudahan waktu memungkinkan. Yang keempat, Al-Fatihah itu namanya surat Al-Asas. Al-Asas, asas itu artinya pondasi, ya, pondasi. Karena kandungan surat Al-Fatihah ini merupakan pondasi atau dasar bagi seluruh perilaku, ya, bagi kita sebagai Muslim di dunia dan di akhirat. Jadi dasar kita ini Al-Fatihah. Jadi kalau kita hidup mengamalkan Al-Fatihah sesungguhnya mengamalkan Al-Quran. Begitu juga Al-Wafiyah, ya, namanya Al-Wafiyah, artinya yang sempurna. Karena isi kandungan makna Al-Quran sudah sempurna ada di surat Al-Fatihah itu. Jadi namanya Al-Wafiyah. Nah, termasuk juga Al-Kafiyah, ya, Al-Kafiyah. Kafiyah itu artinya memadai, ya, kafi, kafa, ya, sudah cukup. Jadi kalau sudah membaca Al-Fatihah seolah-olah sudah mewakili Al-Quran semuanya karena merupakan intisarinya ada di situ, maka Al-Kafiyah. Jadi membaca surah Al-Fatihah khususnya secara hukum, ya, kalau penjelasan fikih, kalau kita sudah membaca surah Al-Fatihah khususnya dalam salat, maka ya salat kita sudah memadai, sudah cukup, sudah sah,
Nah, karena kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak cukup karena tidak sah. Begitu juga ini Asy-Syafi'ah. Nah, tadi ini surah Al-Fatihah itu adalah surah penyembuh. Jadi kalau dalam bahasa populer hari ini kan ada namanya apa tuh? Ar-Ruqyah. Nah, Ruqyah. Jadi itu ya. Jadi surah Al-Fatihah itu namanya Asy-Syafi'ah. Ya, surat penyembuh. Maka setiap kali kita ingin meruqyah diri kita, meruqyah diri orang lain, kalau ada orang sakit, itu boleh dibaca Al-Fatihah. Sama dari bagian dari doa kita. Ada orang sakit, ada orang kena masalah, ada orang macam-macam hatinya lagi galau, gundah gulana seterusnya. Itu salah satu keberkahan dari surah Al-Fatihah. Jadi penyembuh. Apa yang disembuhkan? Ya, baik penyakit yang sifatnya jasad, maksudnya fisik, ya, maupun sifatnya rohaniah, ya, maksudnya keyakinan. Ya, dulu ini ada dalam hadis, ada rombongan sahabat yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke suatu tujuan. Lalu sahabat ini melewati satu perkampungan. Ternyata di perkampungan itu ada seseorang yang tersengat. Kalau dalam riwayat itu ada juga menyebutkan kala jengking. Ya, ada sakit. Ada menyebutkan ini tokohnya, pimpinannya, kepala suku sakit. Lalu dia mengobatinya, tidak ada yang sembuh-sembuh. Lewat ada rombongan. Ditanya, ada siapa kalian di situ yang bisa mengobati ini? Bos saya ini, punggawa saya, kepala kami, ketua kami. Oh, lalu ada sahabat yang berani. Ternyata dibacakan dengan surah Al-Fatihah. Dibacakan dengan surah Al-Fatihah. Setelah selesai dibaca, dikasih kambing. Lalu sahabat ini karena banyak, ada yang mau menerima kambing itu, sahabat yang lain menolak. Dia bilang, jangan diambil kambingnya, itu sama dengan menjual surat Al-Fatihah. Akhirnya sahabat sebagian menolak, yang lain menerima. Tapi yang lain itu menerima, diambil. Nah, ketika sampai di Madinah, sahabat tadi ini yang menolak itu sama-sama datang ke Rasulullah SAW melapor. Ya Rasulullah, kami melewati sekelompok orang dan kami mengobati penyakitnya, penyakit jasmani ini karena hanya digigit, dibacakan surat Al-Fatihah, dia sembuh. Kami dikasih kambing. Gimana ya Rasulullah? Boleh nggak kita terima ini atau kita kembalikan? Kata Rasulullah, pemberian yang paling bagus itu adalah pemberian karena membaca Al-Quran. Artinya boleh. Bahkan dalam riwayat Rasulullah bilang, ya sebagian sini juga. Nah, yang pertama saya mau sampaikan berdasarkan riwayat ini bahwa Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafi'ah, yaitu penyembuh baik sakit yang sifatnya jasmani, ya. Apalagi penyakit yang sifatnya rohani. Ya, rohani itu artinya kalau bahasa kita itu non medis. Ya, kalau medis kan penyakit yang bisa dideteksi berdasarkan sesuatu yang terukur karena bisa dilihat. Tapi kalau non medis ini kan mungkin ditampar jin, ditinju jin, macam-macam. Kan ada orang datang ke dokter berkali-kali, tidak ada apa-apanya ini. Tapi orang ini tidak pernah sehat. Nah, itu namanya penyakit non medis. Nah, salah satunya itu dengan Al-Quran. Dari Al-Quran salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ya, walaupun ayat-ayat yang lain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Tapi karena ini pembahasan kita hanya surah Al-Fatihah. Yang kedua, kasusnya tadi ini bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan menerima pemberian berupa kambing setelah diruqyah baca Fatihah, nah itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tidak apa-apa menerima honor.
tidak apa-apa. Ya, walaupun juga ada juga yang tidak dengan pertimbangan riwayat yang lain. Nah, ini kasus yang berbeda. Jadi ada sahabat Nabi namanya Ubadah bin As-Samit mengajari surat Al-Fatihah, mengajari Al-Quran di Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang para sahabat yang hanya tinggal di serambi masjid. Nah macam ini kan ada serambi ini, hanya tinggalnya situ tuh, tidak kemana-mana, tidak balik ke rumah, keluarganya. Pokoknya hampir tidak ada kehidupan duniawi kecuali hanya di masjid menunggu Rasulullah SAW datang memberikan nasihat, wejangan dan seterusnya. Lalu Ubadah bin As-Samit mengajari mereka cara membaca Al-Quran. Setelah selesai, yang Ahlus Suffah ini kan punya ini anak busur panah. Dikasihlah Ubadah bin As-Samit. Dia katakan, Ahlus Suffah, kami tidak punya apa-apa kecuali ini saya berikan kepada Anda. Dibawa pulang, datang ke Rasulullah SAW. Dan dia ceritakan, ya Rasulullah, saya baru saja mengajari Al-Quran di Ahlus Suffah itu. Saya diberi ini busur panah, anak panah ini. Apa kata Rasulullah? Insarraka antutawwaka biha narun taukan min narin faqbalha. Artinya kalau kamu suka mau dikalungi dengan kalung dari api neraka, faqbalha, maka terimalah itu. mendengar sabda Rasulullah seperti itu, langsung merinding. Segera dia balik ke Ahlus Suffah, diserahkan kembali, jangan ambil kembali. Nah, ini dalil. Ini sama-sama sahih ya. Ini sama-sama hadis sahih. Jadi hadis yang kedua ini jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa tidak boleh menerima. Ya, ada ulama yang mempertimbangkan yang satunya tadi kan boleh menerima kambing, yang tadinya ini tidak boleh menerima panah. Nah, itu karena kasusnya berbeda, konteksnya dan kondisi dari pemberi yang berbeda. Kalau Ahlus Suffah memang orang susah. Orang susah, malah diambil, tambah susah mereka. Anda lah yang harus membantunya mereka. Tapi kalau yang kambing tadi ini, karena dia memang tokoh pemuka, tokoh adat lah ya. Jadi biasanya di kampung-kampung itu kalau dia kepala desa, pemimpin, itu banyak hartanya itu. Sehingga kalaupun diambil dia tidak merugikan. Bahkan justru dia senang karena pemberiannya dihargai. Itu jadi konteksnya berbeda. Maka ketika ada pemberian, tengok-tengoklah situasi dan kondisi, layak nggak diterima apa enggak. Itu kembali ke situ. Tapi yang kita jelaskan tadi ini karena berkaitan dengan nama-nama surah Al-Fatihah itu adalah namanya Asy-Syafi, ya, Asy-Syafi yaitu penyembuh. Ini banyak sekali, tapi cukup ini. Oh ya, terakhir saya sampaikan, tambahkan, masih banyak di sini. Ya, termasuk doa wal munajat. Ya, maksudnya Al-Fatihah itu adalah doa. Ya, karena memang dari awal sampai akhir semuanya doa. Maka itulah kemudian diakhiri dengan ya amin, maksudnya Allah terimalah. Begitu juga al-munajat. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu sama dengan kita lagi sedang berbisik-bisik dengan Allah. Nanti juga ada hadis yang lain bahwa Al-Fatihah itu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kan begitu dibaca Allah menjawabnya. Jadi seperti kita lagi sedang berdialog. Ya, saya kira ini tentang keutamaan dan nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, apa keutamaannya? Keutamaannya itu sangat dipengaruhi dari isinya juga. Pertama, isi dari surah Al-Fatihah ini yang tadi sudah digambarkan tentang merupakan isi secara global dari isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Pertama, isi Al-Quran itu adalah masalah tauhid. Ya, jadi isinya Al-Quran itu adalah tauhid dan itulah yang dijelaskan di surah Al-Fatihah. Ya, kalau di Al-Maraghi ini ada 6 isi pokok Al-Quran dan itulah si Al-Fatihah. Pertama adalah tauhid. Nah, dari mana tauhid? Tauhid itu
terungkap di surah Al-Fatihah. Begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu namanya tauhid. Ya, karena kita meyakini tentang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu juga Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu adalah tauhid yang wajib kita yakini bahwa semesta alam ini tidak akan terwujud kecuali atas ciptaan Allah. Itu namanya Rabbi. Jadi Rabbi itu artinya Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah penentu, Allah pengayom. Itu namanya Rabbil Alamin. Jadi kita harus meyakini, contoh misalnya gini, kalau ada terjadi gempa bumi, jangan ada terbetik di hati kita, wah Allah lagi marah nih, menyiksa. Bukan, itu bagian dari cara Allah memelihara. Karena kan banyak yang terjadi setelah terjadi gempa bumi, malah beberapa tahun kemudian malah lebih bagus. Ada berapa gunung yang meletus, ternyata setelah itu terjadi banyak perubahan yang jauh lebih bagus. Jadi tidak ada satu keburukan yang Allah ciptakan, ya Allah. Semuanya di balik itu ada suatu kebaikan di baliknya. Itu bagian dari Rabbil Alamin. Nah, itu namanya tauhid. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami menyembah dan kepadamu Allah kami memohon pertolongan. Itu juga tauhid, bahwa seluruh peribadatan, seluruh persembahan ini tidak boleh ditujukan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan tidak boleh minta kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Makanya dikatakan iyyaka, hanya kepadamu Allah kami beribadah dan kepadamu Allah kami minta tolong. Tapi kalau minta tolong dalam hal yang sifatnya nyata, yang bisa dilihat, itu disunatkan, karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong-tolonganlah dalam hal kebaikan dan takwa. Itu bertolong-tolongan dalam hal yang nyata. Ayo tolong dong, pinjam dulu motornya, tolong dong pinjam dulu anunya. Itu nyata. Tapi kalau meminta tolong dalam hal-hal yang gaib, jangan ke dukun, jangan minta ke itu. Nanti yang mengambil barang ini, jangan, itu tidak boleh, itu masalah gaib. Ya, itu hanya boleh kita minta kepada Allah sambil berdoa, ya Allah, berikan kesadaran kepada orang yang mengambil sesuatu ini agar segera dipulangkan. Ya itu yang dimaksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Yang kedua, isinya Al-Quran itu adalah masalah janji pahala yang baik bagi orang yang melakukan isi Al-Quran, sekaligus ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan itu ada pada kalimat Malik Yaumiddin. Jadi Malik Yaumiddin artinya hari pembalasan. Maksudnya itu bahwa dengan kalimat ini tidak ada orang sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan pasti akan diberikan balasan yang baik ketika sudah sampai pada hari kemudian kelak. Begitu juga ancaman siksa, bahwa bagi orang yang pelaku maksiat, kejahatan, itu tidak ada yang luput dari catatan Allah melalui malaikatnya. Itu yang disebut Malik Yaumiddin. Itu. Dan ini akan digambarkan nanti dalam ayat-ayat yang banyak. Itu penggambarannya. Yang ketiga, surah Al-Fatihah itu bicara tentang ibadah. Ya, sebagai kewajiban orang Islam, tugas kita ini adalah beribadah kepada Allah. Nah, itu yang diungkapkan di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi iyyaka na'budu ini kalau dari tadi tauhid itu namanya tauhid ubudiyah, ya. Tauhid ubudiyah artinya ibadah itu tidak boleh ada kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Tapi sebagai ibadah juga yang begitu dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah kami menyembah dan kepadamu Allah kami meminta pertolongan. Maksudnya bahwa tugas kita sebagai hamba Allah, orang beriman adalah beribadah. Jadi
isinya Al-Fatihah itu berbicara tentang ibadah. Inilah yang dijabarkan dalam Al-Quran melalui salat, melalui puasa, melalui zakat, melalui haji dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Yang keempat, di surah Al-Fatihah itu menjelaskan tentang jalan jembatan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itulah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke siratal mustaqim, antarlah kami Allah ke siratal mustaqim. Nah, jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, itu artinya kita mohon jalannya menuju ke sana. Itu. Nah, yang kelima, ini saya kutipkan dari Al-Maraghi ini. Kisah atau berita keadaan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Itu sudah disebut siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang mendapatkan siratal mustaqim itu adalah orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Nah, itu dijelaskan di surah An-Nisa. Dan di surah An-Nisa ayat 69 itu dikatakan qad an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka sebagai siratal mustaqim adalah ya jalannya para nabi. Ya, para nabi, as-siddiq, orang-orang jujur, syuhada. Syuhada itu artinya kalau biasanya kan terjemahkan orang mati syahid. Ya, maknanya itu adalah orang yang rela mati demi memperlihatkan, mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran walaupun dia terancam nyawanya. Itu namanya syuhada. Jadi sebenarnya syuhada itu bukan hanya orang yang mati. Syuhada itu artinya orang yang masih hidup tapi dia rela mati demi mempertahankan kebenaran. Itu namanya syuhada. Itulah siratal mustaqim. Yang keempat, was-salihin. Salihin itu orang saleh, maksudnya orang yang selalu memperjuangkan terwujudnya kemaslahatan. Nah, itu namanya salih. Iya. Jadi kemaslahatan dunia akhirat. Nah, inilah yang dikisahkan di surah Al-Fatihah itu. Nah, tentang kelompok-kelompok ini yang akan dijabarkan nanti ayat ini ke dalam secara rinci di surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang ada di surah Al-Fatihah itu adalah keadaan orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat. Nah, itulah digambarkan ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, wala adallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nanti orang nanya, siapa yang dimurkai? Siapa yang sesat? Kalau penjelasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang dimaksud maghdubi itu adalah Yahudi. Itu. Yang dimaksud sesat itu adalah Nasrani. Kenapa disebut Yahudi itu maghdub, dimurkai, kalau Nasrani sesat? Itu dua kata yang berbeda. Kenapa? Karena sifat dan karakter dua kelompok ini sangat berbeda, baik dalam sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad maupun sampai hari ini itu lain. Nah, kenapa maghdub? Maghdub itu kalau dalam bahasa tafsir, bahasa Arab, maghdub itu artinya awalnya itu adalah batu yang mengeras. Batu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu yang digambarkan di Al-Quran itu hatinya seperti batu. Jadi susah diberi nasihat, itu mantul. Nah, itu makanya diberi resolusi oleh PBB pun tidak mau dengar. Padahal secara hati nurani dan secara kemanusiaan itu kan mesti terbuka. Tapi orang berpikir, tapi kalau hati sudah tertutup itu susah. Itu namanya maghdub. Ya, kalau dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa kenapa maghdub itu dimurkai? Karena dia sudah tahu kebenaran tapi dia pula menjadi mempelopori untuk menolak kebenaran itu. Nah, itulah tanda-tandanya. Itu disebut maghdub. Inilah yang disebut dengan bukan jalannya orang yang dimurkai. Maksudnya oleh Al-Quran di surah Al-Fatihah ini hindari itu. Ya, karena kita tadi mau siratal mustaqim. Nah, itu. Yang kedua jalannya ya ad-dallin. Ad-dallin itu artinya orang yang sesat. Ad-dallin itu artinya orang yang bingung. Kenapa bingung? Karena dia tidak tahu jalannya menuju kebenaran. Itu. Jadi ad-dallin ini banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, tapi ilmu dan pengetahuannya itu tidak mampu dia jadikan sebagai modal yang mengantarkan dirinya kepada kebenaran.
Nah, itu makanya orang sesat itu sebenarnya bukan orang bodoh. Orang yang sesat itu adalah orang pintar. Cuma kepintarannya tidak bisa dia jadikan sebagai media mengantar kepada kebenaran. Maka itulah sebabnya orang pintar itu dia harus banyak berdoa kepada Allah supaya dia menyadari bahwa pengetahuannya itulah bukan yang menjadikan dia menjadi dapat hidayah, tapi dari Allah. Itu bahaya kalau orang terlalu pintar lalu abaikan doa karena merasa akal pikirannya lah yang menjadi segalanya. Itu sangat berbahaya. Jadi di ayat terakhir ini ada dua jalan, satu jalan lurus, yang kedua jalan bengkok. Ya kalau bahasa kita yang paling ansilah jalan menyimpang. Nah, itu menyimpang yang keras namanya maghdub. Itulah ditontonkan, diperlihatkan oleh kelompok Yahudi. Kemudian yang kedua adalah Nasrani yang itu berdasarkan hadis ya, adalah menyimpang karena dia udah tahu. Karena sebelum Nabi Muhammad datang, mereka ini pendeta dulu dia udah tahu akan ada nanti Nabi yang terakhir akan menjadi mengantarkan ke ini. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, ini dicuekin. Memangnya enak dicuekin. Jadi Rasulullah. Tapi itulah kembali ya, bahwa ini juga bagian dari ujian. Nah, jadi saya kira inilah pokok-pokok isi dari surah Al-Fatihah. Pertama, isinya tentang tauhid. Yang kedua, isinya tentang janji baik bagi orang yang mengikuti Al-Quran dan ancaman bagi orang yang menentang Al-Quran. Yang ketiga isinya adalah ibadah. Yang keempat ini menjelaskan tentang jalan menuju kebahagiaan melalui surat Al-Mustaqim itu. Yang kelima adalah ya menjelaskan tentang keadaan orang-orang mendapatkan hidayah yang tadi seperti 4 kelompok itu, Nabi, Siddiq, Syuhada dan Sholihin. Nah, baru yang terakhir itu ya keadaan orang-orang yang menyimpang, yaitu maghdub dan adallin. Saya kira inilah pengantar kita tentang surat Al-Fatihah, mulai dari keutamaannya, mulai nama-namanya dan isinya secara global. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermunajat, semoga apa yang kita sampaikan dan yang kita lakukan sehari-hari selalu hati dan pikiran kita diarahkan oleh Allah, sehingga apa yang kita sampaikan ada memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dan mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.